Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Windy Pramestia dengan NIM 6423145. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan pada 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Bank Mega atau Mega, dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atau AHAP. Analisis ini menggunakan data laporan keuangan periode 2020 hingga 2024 yang bersumber dari annual report, laporan keuangan audit, serta publikasi resmi Bursa Efek Indonesia. Sebelum membahas masing-masing perusahaan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi kondisi dan hasil pengelolaan keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan, efisiensi, dan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Adapun tujuan analisis kinerja keuangan adalah menilai kondisi perusahaan, mengukur profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan. Ketiga, mengetahui perkembangan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Dan terakhir, serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, maupun manajemen. Ketiga perusahaan yang dipilih berasal dari sektor yang berbeda, sehingga nantinya kita dapat melihat bagaimana karakteristik analisis pada masing-masing sektor. Perusahaan pertama adalah PT Aneka Tambang Tbk atau dengan kode saham ANTM. ANTM ini didirikan pada 5 Juli 1968 dan bergerak di bidang pertambangan, pengolahan, serta pemasaran mineral. Komoditas utamanya meliputi nikel, emas, bauksit, alumina, dan logam mulia. Saat ini, Antam merupakan bagian dari holding industri pertambangan Indonesia, yaitu MNDID, dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode ANTM. Fokus bisnis perusahaan meliputi eksplorasi dan penambangan mineral, pengolahan hasil tambang, serta penjualan logam mulia dan ekspor mineral. Perusahaan kedua adalah PT Bank Mega Tbk. Bank Mega ini didirikan pada 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman. Kemudian berganti nama menjadi PT Bank Mega Tbk pada tahun 1992. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perbankan komersil dan merupakan bagian dari Citicorp, saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode Mega. Fokus bisnisnya adalah penghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, menyalurkan kredit, serta menyediakan layanan perbankan digital dan berbagai transaksi keuangan. Dan terakhir adalah PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atau AHAP. AHAP ini didirikan pada tahun 1982 dan bergerak di bidang asuransi umum. Perusahaan menyediakan berbagai produk perlindungan risiko seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, serta asuransi properti dan berbagai risiko lainnya. AHAP juga merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode AHAP. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja saham. Selain menganalisis laporan keuangan perusahaan, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan maupun harga saham. Faktor pertama adalah nilai tukar atau valuta asing. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi pendapatan, biaya operasional, investasi, serta aktivitas bisnis perusahaan. Selain itu, fluktuasi kurs juga dapat mempengaruhi persepsi investor sehingga berdampak pada pergerakan harga saham. Faktor kedua adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa. Dan ketiga ROE. ROE ini
Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Sekarang kita lihat hasilnya di sheet dashboard. Berdasarkan simulasi ini, ANTM memiliki current ratio sebesar 1,84 kali dan DER sebesar 0,38 kali, yang berarti likuiditas dan terstruktur modalnya sangat baik. Di sisi lain, Bank Mega ini mencatat angka ROE yaitu 12,42%, membuktikan mereka sangat efisien memberikan pengembalian ke pemegang saham. Sementara itu, AHAB memiliki current ratio sebesar 0,61 kali dan rasio lainnya juga relatif lebih rendah. Kesimpulan dari bab 3 ini secara umum ANTM dan Bank Mega menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan stabil, sedangkan AHAB masih perlu mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitasnya. Kemudian di sini masuk pada Excel bab 5 yaitu simulasi Economic Value Added atau EVA dan mengukur Market Value Added atau MFA untuk mengukur penciptaan nilai tambah pada perusahaan. Kita masuk di sheet input. Di sini saya memasukkan data struktur modal perusahaan termasuk biaya utang, biaya ekuitas, dan tingkat pajak. Data ini otomatis mengkalkulasi weighted average cost of capital atau WACC yang menjadi standar biaya modal dalam perhitungan EVA. Selanjutnya, di sheet perhitungan, sistem akan mengkalkulasi EVA dengan rumus Net Operation After Tax atau NOPAT dikurangi dengan beban modal atau invest capital dikali WACC. Di sebelah sini kita juga menghitung MFA dengan mengurangi total modal yang diinvestasikan dari nilai pasar perusahaan untuk melihat apakah harga saham mencerminkan nilai tambah. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya. Berdasarkan simulasi dari tahun 2024, ANTM mencatat nilai EVA yang negatif sebesar minus 198,77 miliar. Artinya secara operasional laba belum menutupi biaya modalnya. Namun menariknya, nilai MFA ANTM justru positif premium. Ini berarti pasar saham masih memberikan apresiasi dan harga premium pada saham ANTM. Oke, jadi kesimpulannya, meskipun secara internal EVA ANTM belum maksimal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, ekspektasi dan kepercayaan investor di pasar modal atau MFA tetap sangat tinggi terhadap prospek perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan atau financial distress menggunakan metode Altman Sheet Score dan Spring Rate pada saham ANTM atau PT Aneka Tambang Tbk. Oke, langkah awal dari mencari tingkat kebangkrutan yaitu input data awal seperti total aset, penjualan atau pendapatan, modal kerja, EBIT, dan nilai buku ekuitas. Kita masukkan di sini. Data ini akan menjadi fondasi bagi rasio-rasio diskriminan yang akan dihitung. Nah, proses otomatisasi di sini telah berjalan. Untuk metode Altman, Excel mengkalkulasi 4 jenis rasio, yaitu X1 sampai X4, yang kemudian dikalikan dengan bobot
dikalikan dengan bobot masing-masing untuk mendapatkan total Z-score. Contoh seperti tahun 4 dengan total Z-score 5,5047 yang diklasifikasikan aman. Untuk data ANTM ini dari tahun 4 hingga tahun sekarang, tahun terbaru ini mendapatkan klasifikasi aman. Kemudian di Spring Rate kita juga menggunakan 4 rasio yang diakumulasikan untuk mendapat nilai akhir, yaitu nilai S-score Spring Rate tahun 4 1,3320, tahun 3 1,1128. Di sini bisa dilihat bahwa nilai S-score Spring Rate dari PT Antam ini sehat dari tahun 4 hingga tahun terbaru. Di hasil simulasi ini kita bisa melihat bahwa ANTM memperoleh nilai Altman Z-score yaitu 6,9299, yang mana angka ini di atas 299 masuk dalam kategori aman. Di metode Spring Rate, ANTM juga mencetak skor 1,54 jauh di atas batas 0,862 yang berarti perusahaan memprediksi sehat. Di sini juga ada data kurva untuk trend Z-score Altman dan trend Z-score Spring Rate. Total tertinggi dari trend Z-score Altman yaitu pada tahun ke-1. Untuk trend Z-score Spring Rate-nya pada tahun 2. Jadi kesimpulannya, dari dua metode kebangkrutan yang disimulasikan, ANTM terbukti memiliki fondasi keuangan yang solid, jauh dari risiko finansial distress. Kemudian yaitu simulasi khusus untuk sektor perbankan, yaitu menilai tingkat kesehatan PT Bank Mega Tbk menggunakan metode RGAC, Risk Profile ZCC, Earnings, dan Capital. Oke, pada data RGAC input ini, saya sudah memasukkan data-data seperti kredit bermasalah atau NPL gross, total kredit yang diberikan, untuk menghitung indikator utamanya. Kita lihat rasio non-performing loan atau NPL dan loan to deposit ratio atau LDR. Untuk earnings kita gunakan ROA dan NIM. Sedangkan untuk kapital kita menghitung capital adequacy ratio. Seperti contoh pada tahun 2020 yaitu memiliki CRR 25,41% yang didapat dari modal dibagi ATMR. Untuk BOPO yaitu rumusnya beban operasional dibagi pendapatan operasional. Oke, langsung saja kita ke penilaian RGAC. Di sini bisa dilihat untuk nilai ROA yaitu 3,31 pada tahun 2020, untuk NPL 2,92 dan LDR 60,65. Rasio-rasio yang tadi sudah dihitung akan dikonversi menjadi peringkat komposit dari 1 hingga 5. Semakin kecil angkanya, semakin sehat predikatnya. Excel sudah saya atur dengan formula logika if untuk otomatis menentukan peringkat kesehatan berdasarkan standar Bank Indonesia. Oke, di sini bisa dilihat untuk total risk profile untuk tahun terbaru tahun 2024 yaitu 1,5 dan GCG 2, earnings-nya 2,3 dan nilai kapitalnya 1,0.
Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa hasil akumulasi penilaian RGEC menunjukkan bahwa Bank Mega berhasil meraih predikat sehat. Secara spesifik, aspek risk profile dikelola dengan sangat baik, dengan kredit macet yang rendah, serta rasio kapital yang kuat untuk menyerap berbagai resiko. Simpulannya, berdasarkan simulasi sistem RGEC ini, manajemen tata kelola, permodalan, serta profitabilitas Bank Mega berada dalam kondisi yang prima dan sangat sehat. Jadi, yang terakhir ini saya akan mempresentasikan menganalisis risiko eksternal, yaitu pengaruh fluktuasi nilai tukar atau valuta asing terhadap kinerja perusahaan-perusahaan. Pada sheet ini, saya sudah memasukkan data-data pergerakan historis nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk saham ANTM. Kemudian saya hubungkan dengan eksposur transaksi internasional milik ANTM seperti penjualan ekspor dan beban dalam mata uang asing untuk melihat seberapa besar perusahaan rentan terhadap pelemahan kurs. Seperti pada tahun 2020, kurs pada BI yaitu 14.050, dan untuk data terakhir di 2024 yaitu mencapai 16.000. Di sini bisa dilihat bahwa kurs tertinggi yaitu di tahun 2024 yaitu 16.102, dan kurs terendah di tahun 2020 yaitu 14.050 dengan rata-rata 15.110 dan volatilitas atau 906. Volatilitas ini menggunakan rumus STDF. Nah, pada sheet ini, Excel telah mengkalkulasi selisih kurs. Formula ini akan secara otomatis membandingkan kurs saat transaksi terjadi dengan kurs tutup buku akhir tahun sehingga menghasilkan nilai laba atau rugi selisih kurs pada laporan laba rugi komprehensif. Di sini bisa dilihat melalui seluruh rangkaian simulasi terintegrasi yang sudah kita bedah, kita mendapatkan kesimpulan yang jelas bahwa PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dan PT Bank Mega Tbk membuktikan bahwa mereka memiliki fundamental dan manajemen risiko yang sangat tangguh, serta dinyatakan sangat aman dari risiko kebangkrutan maupun gejolak kurs luar negeri. Di sisi lain, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atau AHAP memberikan kita perspektif penting bahwa sektor asuransi saat ini masih perlu perbaikan efisiensi operasional untuk mendongkrak profitabilitasnya. Pada akhirnya, pemanfaatan sistem analisis ini membuktikan bahwa analisis keuangan yang kompleks sekalipun dapat disajikan secara cepat, akurat, dan dinamis demi menghasilkan keputusan strategis yang tepat bagi manajemen maupun investor. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.